Usaha ya, mendapatkan hidayah, berusaha ingin jadi orang baik, tetapi kadang-kadang Allah menutup pintunya. Akhirnya dia kembali lagi menjadi orang yang tidak baik. Kalau kita setiap hari berusaha berupaya untuk mencari ilmu, ya, ilmu ini kan satu hal yang menuntut kita kepada kebaikan. Ilmu. Kalau orang tidak diam saja, dia diam saja. Sebenarnya dengan ilmu ini pasti nanti suatu saat akan menyampaikan kepada keluarga. Kalau ingat, pasti akan disampaikan kepada keluarga. Karena ilmu ini yang menuntut seseorang untuk kepada jalan kebaikan dan jalan kemuliaan. Nabi SAW pernah bersabda, kalau seseorang itu di hari itu tidak ada yang bertambah dari ilmunya, yaitu ilmu yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi, fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yawm. Kalau hari ini, ya, Nabi bilang kepada diri beliau, kalau hari ini saya tidak bertambah ilmu saya yang mendekatkan diri saya kepada Allah, maka pada hari di mana matahari itu terbit, saya tidak mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Muhammad maksudnya mengajarkan kepada kita, bukan untuk Nabi, ya. Kita kan selalu merasa bahwa keberuntungan itu selalu yang bersifat duniawi dan kerugian itu yang selalu bersifat. Padahal kerugian terbesar seorang hamba manakala ketika dia pada hari itu tidak bertambah ilmunya yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berada pada kerugian yang besar. Kan di Al-Qur'an sudah dikasih tahu, wal 'asri, ya kan? Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat, ya, wa tawashaw bil haqq. Termasuk menyampaikan ilmu, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr, ya, beramal kebaikan. Kalau tidak, manusia dalam keadaan rugi, ya. Ini ilmu itu mahal, sesuatu yang sering saya katakan, ilmu itu mahal, sesuatu yang nanti menolong kita. Karena amal kita kalau tanpa ilmu marju, ditolak. Kita beramal nih, nggak tahu ilmunya, tolak. Ya, ini saya lagi bahas, ini kan kajiannya kajian fikih, bukan hakikat. Kita masuk di bab baru, bab ma yaquluhu idza dakhala fis shalah, idza dakhala fis sholati. Ya, bab tentang apa yang dikatakan oleh seseorang ketika masuk di dalam waktu, di dalam salat. Kata Imam Nawawi, ya, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa 'ulumis salihin fid dharain amin. I'lam anna hadzal bab wasi'un jiddan. Ketahuilah bahwasanya bab ini, ya, sangat luas kan. Bab tentang apa ini? Salat ini sangat luas. Fihi, ya, waja'at fihi ahaditsun sahihatun katsiratun min anwa'in adidatin. Telah datang fihi, maksudnya bab tentang ini, ya, bab ini hadis-hadis yang banyak sekali, yang sahih, katsiratin, yang banyak, min anwa'in adidatin, dari jumlah yang sangat beragam, ya, sangat banyak. Wa fihi furu'un katsiratun fi kutubil fiqh. Dan di sini, ya, mempunyai banyak cabang yang ditulis di dalam kitab fikih. Ini bukan kitab fikih, ya, kita ngaji ini bukan kitab fikih, kitab al-adhkar, ya. Beda, ya. Nunabbihu huna minha ala usuliha wa maqasidiha.
Aku mengabarkan di sini di dalam kitab Al-Adhkar itu hanya pokok-pokok dan tujuannya saja. Duna daqaiqiha wa nawabiriha, tanpa pembahasan yang mendalam tentang bab ini dan pembahasan yang langka, yang jarang. Ya. Wa ahdithu adillata maqdimiha itharan lil ikhtisar, dan aku membuang dalil-dalil secara detail ya, karena lebih mendahului ringkasnya pembahasan bab ini. Itharan lil ikhtisar, ya. Imam Nawawi maksudnya dia mau membahas ini secara ringkas. Id laisa hadzal kitab mawdu'an li bayanil adillah, karena kitab ini ya bukan pada tempatnya untuk menjelaskan tentang dalil-dalil. Innama huwa li bayani ma yu'malu bih, karena kitab ini ya adalah kitab yang menerangkan tentang apa yang harus dikerjakan oleh seseorang ya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Dan tentang amal-amal ini dari bab awal kita sudah bahas ya, masuk kamar mandi ya, pakai baju, itu kan yu'malu bih, amal yang kita kerjakan ya, bukan bicara dalil. Ini Imam Nawawi. Imam Nawawi ini kata Imam Az-Zahabi di zaman itu sebagai pemimpinnya ulama hadis, tapi bertaklid kepada Imam Syafi'i. Kalau mau bikin madhab baru bisa, tapi karena malu kepada Imam Syafi'i, beliau madhabnya madhab Imam Syafi'i. Ada satu kisah ya, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Imam Ghazali ini juga kealimannya itu sudah mencapai taraf mujtahid mutlak. Jadi mujtahid mutlak itu haram dia mengambil pendapat dari ulama lain. Haram mengambil pendapat dari ulama lain. Itu mujtahid mutlak. Jadi dia punya pendapat sendiri. Ingat ini. Apa itu mujtahid mutlak? Mujtahid mutlak itu dia haram mengambil pendapat dari orang lain, walaupun gurunya. Jadi dia punya pendapat sendiri tentang ibadah, itu punya pendapat sendiri. Ya. Wallahu subhanahu al-muwaffiq. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang selalu memberikan pertolongan. Jadi Imam Ghazali sudah sampai taraf kepada mujtahid mutlak. Kalau Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu berada pada abad kedua Hijriah. Abad kedua Hijriah, sekitar tahun 200-an Hijriah. Saya sekitar tahun segitu. Imam Ghazali berada pada abad kelima Hijriah, 400 sampai 500. Tidak terlalu jauh, dekat ya. Nah, beliau satu waktu karena merasa sudah alim, berdoa minta kepada Allah supaya dibukakan pintu untuk menjadi mujtahid mutlak. Lalu malam harinya bermimpi di dalam satu majelis ya. Di situ ada 4 imam ini. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal lagi ngaji dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimpinya orang saleh ya. Tidurnya pasti wudu ya. Imam Ghazali ikut ngaji dengan Rasulullah. Setelah selesai pengajian itu, cuma
5 orang. Lalu Imam Malik keluar lewat pintu yang ada tulisannya Babu Malik, pintunya Imam Malik. Keluar Imam Malik. Imam Abu Hanifah juga keluar lewat pintunya ada tulisan Imam Babu Abu Hanifah, Abi Hanifah, pintunya Abu Hanifah. Keluar lewat pintu itu. Sampai Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal juga keluar lewat pintu masing-masing yang ada tulisannya, ya, Babu Syafi'i, Babu Ahmad bin Hanbal. Setelah bergiliran Imam Ghazali mau keluar, tidak ada pintunya. Sudah tidak ada pintunya. Jadi bingung, putar itu, tidak bisa keluar. Lalu beliau menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasul SAW, "Ukhruj min babi Syafi'i." Kamu keluar dari pintunya Imam Syafi'i. Artinya apa? Artinya tidak diizinkan beliau membuat madhab baru, tetapi harus mengikuti madhab Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i ini kalau secara nasab sampai ke kakeknya bertemu dengan kakeknya Nabi Muhammad SAW, Abdul Muttalib. Ya, jadi secara nasab beliau seorang Quraisy. Bab takbiratul ihram. Bab tentang takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Ada tahu? Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Hah? Ini menanyakan dia. Jadi takbiratul ihram dikatakan takbiratul ihram itu takbir yang mengharamkan segala sesuatu yang halal. Kita di luar sholat itu kan boleh makan. Ketika kita takbir Allahu Akbar sampai huruf ra, segala sesuatu yang halal menjadi haram. Paham? Orang dikatakan ihram, ya, ketika dia niat nawaitul hajj, ya, wa ahramtu bihi, atau nawaitul umrah wa ahramtu biha, maka segala sesuatu yang halal ketika dia ihram menjadi haram. Gunting kuku tidak boleh, ya, sama istri sendiri tidak boleh, jadi haram. Itu namanya ihram. Begitupun sholat, takbiratul ihram, segala sesuatu yang halal sebelumnya, ya, ketika kita masuk sholat maka menjadi haram. Ingat nih, nanti ditanya sama anaknya apa takbiratul ihram, ya. Itu takbiratul ihram, ya. Ada ibarat-ibaratnya, tapi saya tidak bisa sebutkan. Para ulama mengatakan itu, ya. Jadi ini kita masuk bab sholat berarti, ya kan? Takbiratul ihram bab sholat. Sholat secara lughatan itu doa. Ya, secara lughah, secara bahasa sholat itu artinya doa. Doa yang apa? Yang baik-baik. Kalau doa yang nggak jelek berarti bukan doa itu nyumpahin orang. Ya, doa nyumpahin orang jelek itu bukan doa. Doa itu sesuatu yang baik, itu namanya doa. Ya. Secara lughatan itu doa, tapi secara syar'an, secara syariat, istilah syariat itu aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, ya, wa muqranatun bin niyyah, ya, wa muhtatamatun bitaslim. Jadi sholat itu secara syariat itu adalah perkataan, ya, dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, ya, dia dibarengi dengan niat. Niat itu barengan dengan, jadi niat itu al-qasdu bisyai' muqtarinun bil fi'l. Kurang lebih seperti itu, ya.
bermaksud untuk melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Jadi ketika orang niat dalam mazhab Syafi'i, ya, itu kan di hati. Ketika dia mengucapkan Allah, itu di hati itu dia mengucap sholli fardhu zuhur. Jadi niat itu cuma 3 yang unsurnya, ya. Yang setelah yang 3 itu sunnah. Usolli fardhu zuhur. Atau kalau dia makmuman, dia wajib mengucapkan dia makmuman. Kalau dia imaman, dia ketika sholat Jumat saja yang dia wajib mengucapkan dia imam. Tapi kalau dia makmum, semua sholat ketika dia bermakmum dia harus ucap. Maksudnya itu syarat sah dia bermakmum, dia dapat pahala, dia bermakmum. Ya, lillahi ta'ala itu sunnah. Arba' rakaatin itu sunnah. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Oh, tidak lebih dari sholli fardhu asri, ya. Tapi di hati, bukan di mulut. Makanya di dalam sholat itu kan ada 3 rukun yang sudah ada tahu kemarin. Ya, 3 rukun. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Ya, rukun fi'li itu duduk di antara 2 sujud. Itu kan rukun. I'tidal. Itu kan rukun. Itu namanya rukun fi'li. Kalau rukun qauli, takbiratul ihram itu harus diucapkan. Harus ada keluar, bukan dalam hati. Allahu Akbar. Syaratnya dia harus mendengar itu kalimat itu. Ya. Di luar orang yang bisu dan orang yang sakit. Kalau sakit dia tidak bisa mengucapkan, berarti di dalam hati. Ya. Atau tidak, kalau ada yang menghalangi dia seperti suara berisik. Suara berisik ini. Ya dia tidak boleh mengeraskan lebih dari suara berisik itu. Yang penting kalau itu tidak ada suara berisik, dia bisa mendengar ucapannya. Jadi tidak harus dia dengar, kalau ada berisik tidak harus dia dengar. Ya, itu namanya rukun qauli. Rukun qauli itu di mana letaknya? Di 5 tempat. Ini takbiratul ihram harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Suratul Fatihah, ya. Terus apa lagi? Tasyahud akhir, ya. Sholawat salam awal. Itu rukun qauli, harus diucapkan, tidak boleh dalam hati. Masih banyak orang sholat itu target ininya tidak gerak. Ini bukan amalan kebatinan. Sholat ini ada 3 itu unsur itu, rukun itu. Kalau kita lagi kebatinan apa tidak bisa, harus. Ya ini gunanya kita bertaklid kepada imam, karena kita tidak tahu ilmunya. Kita diwajibkan bertaklid. Ya Imam Ghazali aja, ya. Banyak para imam yang hebat-hebat itu, ya. Imam Rafi'i itu mazhab Syafi'i. Jadi takbiratul ihram, ya. I'lam anna as-salata la tasihhu illa bi takbiratil ihram fardhatan kanat aw nafilatan. Jadi menurut mazhab Syafi'i katanya, ketahuilah bahwa sesungguhnya salat itu tidak sah kecuali dengan takbiratul ihram. Baik itu salat wajib maupun salat sunnah. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Karena menurut mazhab Syafi'i, wa takbiratu inda Syafi'i wal aktsarina juz'un min as-salati wa ruknun min arkaniha. Karena takbiratul ihram itu, dan pendapat sebagian kebanyakan ulama mengatakan itu bagian dari salat.
rukun, ya, daripada rukun-rukunnya sholat. Takbiratul ihram. Wa inda Abi Hanifah hiya syartun laysat min nafsis sholat. Tapi dalam mazhab Imam Abu Hanifah, dia mengatakan bahwasanya takbir itu, ya, takbiratul ihram itu bukan daripada rukun, tapi dia syarat. Dia tuh syarat. Kita bisa bedain nggak syarat sama rukun? Apa? Rukun harus dipenuhi. Dua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Syarat sama rukun ini tidak bisa dipisahkan. Jadi ulama mengatakan, ya, idza kana dakhilan fil mahiyah fahiya ruknan. Kalau itu terdapat, ya, di dalam satu, ya, gampangnya gini deh. Kalau syarat itu di luar pokok, di luar intisari. Kalau rukun di dalam pokok, contohnya gini, ya. Syarat sahnya sholat itu apa? Berwudu itu kan di luar sholat. Jadi sesuatu yang dikerjakan di luar sholat, di luar pokok itu namanya syarat. Jadi sebelum kita sholat kan kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Itu namanya syarat di luar. Di luar yang intisari, di luar substansi, ya, di luar sesuatu yang pokok itu namanya syarat. Kalau rukun berarti sudah masuk ke dalam sholat. Paham? Ini nanti ditanya sama anaknya, rukun sama syarat itu apa bedanya? Harus bisa jawab. Rukun itu sesuatu yang ada di dalam sholat. Kalau syarat di luar. Sebelum kita melakukan rukun, berarti kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Tempat harus bersih, baju bersih, ya kan? Nabi Muhammad SAW bersabda, as-salat miftahus salat at-tuhur. Kuncinya salat itu at-tuhur, bersuci. Ya. Wa tahrimah at-takbir, dan mengharamkan itu takbir. Wa tahliluha at-taslim. Jadi orang kalau sudah taslim, salam, segala sesuatu yang haram itu jadi halal. Ya. Ditulis itu rukun sama syarat apa bedanya? Ya. Rukun itu sesuatu yang di luar substansi, di luar yang pokok. Syarat itu sesuatu yang di dalamnya, ya. Wa inda Abi Hanifah tasyaqqullah. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan itu bukan syarat, itu bukan rukun tapi syarat. Karena menurut Abu Hanifah orang bertakbir itu belum masuk di dalam sholat. Masuk akal juga secara logika, ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah. Jadi menurut beliau, ya, orang yang takbir itu belum masuk sholat. Ketika dia sudah menyempurnakan takbirnya baru masuk ke sholat. Ini menurut Imam Abu Hanifah. Ya. Jadi agama ini tidak bisa menurut saya. Agama yang punya Allah dan Rasul kok menurut saya, menurut ulama, menurut saya, tidak ada itu menurut saya. Kalau ada orang ngomong agama, menurut saya begini, ini agama yang punya Allah dan Rasul, tapi menurut saya, ya, makanya kita mengaji itu paling enak ambil pendapatnya ulama. Ya. Imam Abu Hanifah ini tidak ketemu dengan Imam Syafi'i, tidak bertemu. Imam Syafi'i ketemu dengan Imam Malik satu zaman, kan guru, ya. Gurunya beliau 40 tahun katanya di dalam kisahnya itu sholat subuh dengan wudu isya. Sholat subuh dengan wudu
Bisa. Hah? Ya berarti ibadah. Tak tidur berarti. Ya. Wa'lam anna lafdhat takbir ay yaqula Allahu akbar. Tahuilah bahwasanya lafaz takbir itu adalah Allahu akbar, bukan Allahu akbar. Itu tidak sahih. Berubah makna. Tidak ada alif sama ya kok. Jadi akbar itu dari mana? Ya. Karena rukun ini dalam mazhab Syafi'i, ya. Au yaqula Allahul akbar, kata alif lam. Ini ada dua pendapat. Yang satu Allahu akbar, yang kedua Allahul akbar, pakai alif lam. Boleh kata itu. Fahadhani jaizan 'inda Syafi'i wa Abi Hanifah wa akharin. Kedua ini ya diperbolehkan di dalam mazhab Syafi'i dan Imam Abu Hanifah dan selain daripada itu. Wa mana Malikun ats-tsani, dan Imam Malik melarang lafaz yang kedua yang pakai alif lam. Imam Malik tak boleh. Fal ihtiyatu an ya'ti al-insan bil awwal liyakhruja min al-khilaf. Maka untuk kita berhati-hati, supaya kita ini berhati-hati, dan memang kalau ada khilaf, ulama mengatakan ini khilaf, kita itu harus khuruj minal khilaf, keluar dari perselisihan dari perbedaan pendapat itu. Caranya bagaimana? Caranya ngambil pendapat yang paling banyak. Kalau Allahu Akbar ini kan tidak ada khilaf. Kalau yang kedua kan ada khilaf. Supaya kita bisa keluar dari khilaf, kita ambil pendapat yang pertama. Karena kaidahnya khuruj minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat. Jadi ambil pendapat yang tidak ada khilaf. Ya. Yang karena yang kedua ini dilarang oleh Imam Malik. Ya. La yajuzu takbir bi ghairi hadain al-lafzain. Al-lafzain, ya. Tidak boleh bertakbir dengan selain dua lafaz di atas. Menurut Imam Syafi'i, ya kan? Tapi lafaz yang kedua kan ada khilaf. Imam Malik melarang, ya. Mana ini melarang. Falau qala Allahul Azim. Jadi Allahul Azim, ya, Allahul Muta'al, atau Allahu A'zam, atau Allahu A'az, atau Ajal, ma ashbaha hadza. Kalau seseorang itu mengucapkan Allah, ini artinya sama sebenarnya. Allah yang Maha Azim, ya, yang Maha Agung, Allahul Muta'al yang Maha Tinggi. Ini sama lafaznya. Dan lafaz yang semisal dari itu, yang Maha Mulia. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi, menurut mazhab Syafi'i, lam tasihha salatuhu inda Syafi'i wal aktsarin. Sah, salatnya tidak sah di dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia pakai Allahul Azim, ya, Allahul Muta'al, tidak sah salatnya. Dan pendapat kebanyakan ulama. Wa qala Abu Hanifah tasihhu. Dan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa salatnya sah. Jadi kalau sampean salat ada imam yang mengucapkan Allahul Azim, berarti mazhabnya Imam. Jangan disalahin. Ya. Karena udah tahu ya. Hah? Jadi tidak sah sholatnya.
Lalu apa hikmah dibalik ketika kita mengucapkan takbiratul ihram? Kalau kita menganggap itu mengikuti pendapat Imam Syafi'i, ya, Ibn Hajar al-Haytami mengatakan hikmatuhu istihbar al-musalli azamatan man tahya li khidmatihi. Jadi hikmahnya itu supaya kita yang sholat, karena kita mengucapkan Allah yang Maha Besar, supaya hati kita itu dihadirkan dan kita menganggap tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul itu kekhusyukan di dalam sholat. Haibatan, menganggap bahwasanya Allah zat yang sangat berwibawa. Kalau berwibawa kita takut, tapi takutnya itu kita kepingin dekat. Ya, beda ya. Kita takut dengan seseorang, pasti kita lari dari orang itu. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita harus mendekat kepada Allah. Itu bedanya, ya. Karena zat yang maha besar itu kita menghadirkan di hati kita ketika takbir, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Imam Ibn Hajar al-Haytami, ya. Supaya hati kita hadir ketika kita mau sholat. Coba diingat-ingat, supaya tidak mikir cicilan, ya. Jadi itu ya, Allahul Azim, ya, Allahul Muta'al, Allahu A'zam, atau Allahu A'az, ya, A'azzu atau Ajal. Wa ma ashbaha hadha lam tasihhu salatuhu 'inda Syafi'i wal akhirin, wa qala Abu Hanifah tasihhu. Walau qala akbarullah, akbar, dia mengucapkan ini Allah, akbarullah, sama sebenarnya maknanya. Tapi kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, lam tasihha ala sahihin indana, tidak sah salatnya dalam pendapat yang paling sahih dalam mazhab Imam Syafi'i. Wa qala ba'du ashabina, dan berkata sebagian ulama kami dalam mazhab Syafi'i, sebagiannya, yang pertama itu adalah pendapat yang paling kuat. Kalau kita baca itu yang pertama itu kita ikutin yang pertama. Yang kedua itu pendapatnya sudah agak lemah, ya.